Oke, kita lanjutkan pembahasan pengenalan Microsoft Excel-nya. Sekarang saya bermaksud memperkenalkan bagaimana kalau Anda bermaksud menggunakan fungsi logika if ya pada lembar kerja Microsoft Excel. Jadi fungsi logika if pada Microsoft Excel itu ya perintah akan dikerjakan apabila syarat atau logical test yang Anda berikan terpenuhi. Kalau memang terpenuhi, yes, dia akan mengerjakan value if true, tetapi apabila tidak terpenuhi, no, dia akan mengerjakan value if false. Dengan sintaknya sama dengan dalam kurung logical test sebagai syaratnya, titik koma atau koma tergantung regional settingnya, value if true yang dikerjakan bila logical test terpenuhi, dan value if false yang dikerjakan apabila logical test-nya tidak terpenuhi. Oke, nah sebagai contoh, saya akan buka kembali contoh lembar kerja Microsoft Excel sebagai berikut. Misalkan saja, saya bermaksud ya menampilkan pada kolom keterangan di sini dengan tulisan lulus dan tidak lulus. Ketentuannya, saya tulis di bawahnya di sini, jika nilai lebih besar sama dengan 60, nilai ini lebih besar sama dengan 60, tulis lulus. Ya. Apabila tidak, tulis tidak lulus. Sehingga kalau Anda perhatikan, Harry nilainya kan 75, lulus. Riana 56 tidak lulus. Kalau Harry ternyata berubah 59, ya otomatis menjadi tidak lulus. Itu bagaimana kalau Anda ingin mengisi kolom keterangan ini, ya, agar tertulis lulus dan tidak lulus secara otomatis tergantung dari nilainya. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau saya tampilkan sintaknya sebagai berikut, pada sintaknya tersebut, kalau Anda perhatikan, jika nilai di sel D5 lebih besar sama dengan 60, yes, dia mengerjakan value if true, tulisan lulus karena teks diapit memakai tanda petik 2. Bila tidak terpenuhi no, dia akan menampilkan tulisan tidak lulus. Cara menggunakannya, banyak cara untuk menulis fungsi logika if secara sederhana terlebih dahulu. Simpan di sel yang Anda inginkan, pindahkan ke tab formula, di grup function library, Anda pilih logical. Kemudian Anda pilih di sana if. Maka keluar kotak dialog function argument. Yang otomatis ada 3 argumen. Logical test, value if true, dan value if false. Logical testnya, syarat yang akan Anda ujikan, kalau ini terhalang, saya minimize dulu, adalah nilai D5 lebih besar sama dengan 60. Ya, sebagai syaratnya. Ya, saya kembali lagi, buka kembali, maka tertulis logical testnya, nilai di atas sama dengan 60, yang nilainya tersimpan di D5. Ya, nah tertulis true, kenapa? Karena kebetulan D5 memenuhi syarat. Value if true-nya karena teks diapit memakai tanda petik 2, Anda ketikkan di sini lulus. Ya. Value if false-nya tanda petik 2 di sini tidak lulus. Tidak lulus, kurung tutup. Nah, kalau sudah ketiga argumen ini terpenuhi, Anda klik OK. Maka hasilnya ditampilkan lulus. Selanjutnya, Anda tinggal salin ke bawah, memakai fill handle boleh ditarik ke bawah, atau memakai Ctrl D, atau memakai copy paste. Ya. Nah, itu cara yang pertama menulis, mengisi kolom keterangan dengan fungsi logika if sederhana. Kalau saya tampilkan sintaknya sebagai berikut, ya, sama dengan if kurung buka E5 lebih besar sama dengan 60, titik koma. Kenapa titik koma? Kebetulan notebook saya, ya, di komputer saya, itu regional settingnya sudah Indonesia, jadi pemisah argumennya titik koma. Tapi kalau masih defaultnya koma. Tanda petik 2 lulus, ya, titik koma lagi tidak lulus. Kurung tutup. Maka hasilnya akan diperoleh. Itu contoh yang pertama. Oke, sekarang kita coba lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya pindahkan ke daftar penjualan, di mana saya ingin menghitung diskon dengan ketentuan diskon diberikan jika jumlah unit di atas sama dengan 12, maka dia akan mendapat diskon 15% dari nilai pembeliannya. Kalau saya tampilkan dalam bentuk diagram sebagai berikut, ya, jika ya jumlah unit
di atas sama dengan 12, dia akan memperoleh diskon 15% dari nilai pembeliannya. Jika tidak, diskonnya 0. Ya. Nah, untuk itu di posisi di sini, saya hapus dulu yang ini. Kita coba mengisi fungsi logika if sederhananya menggunakan fungsi logika if ya di sini. Saya simpan di sini. Kalau tadi kita mencoba menggunakannya memakai tab formula, kemudian Anda pilih logical, kemudian Anda pilih if. Atau boleh juga Anda boleh menggunakan ini, insert function, masih di grup function library. Nanti keluar kotak dialog insert function, ya di sini Anda bisa memilih kalau di select a function yang ada if langsung dipilih. Tapi kalau tidak, Anda bisa carinya di logical atau di most recently used. Fungsi yang sering digunakan, pasti ada if. Nah, kalau sudah klik OK, maka keluar kotak dialog yang sama seperti tadi untuk mengisi argumen. Anda bisa mengisi logical test-nya, value if true-nya, dan value if false-nya. Oke, itu dengan cara yang kedua, memakai insert function. Atau boleh juga memakai ini, fx. Sama saja, ya. Tampilannya akan masuk ke kotak dialog insert function. Atau Anda boleh tulis langsung. Kita coba ditulis langsung. Sama dengan if kurung buka. Nah, ketika Anda memakai kurung buka, otomatis sintaknya ditampilkan tuh. If logical test, value if true, value if false. Logical testnya apa? Logical testnya adalah di sini jumlah unit ini lebih besar sama dengan 12. Ya. Titik koma, karena dalam dalam sintaknya ditampilkan titik koma, value if true-nya, karena kalau tadi contoh lulus dan tidak lulus kan teks, diapit memakai tanda petik 2. Kalau sekarang kan menghitung diskon, 15% dari nilai penjualan. Nah, Anda tuliskan langsung, tidak diapit memakai tanda petik 2. Kebetulan, 15%-nya ada di G3. Ya, saya ambil di G3, ini diabsolutkan, ya. Sini, ya diabsolutkan G3-nya, kemudian agar dia tetap diam di kolom G baris 3 dikalikan dengan nilai pembelian. Titik koma di sini, ya titik koma. Nah, kalau ternyata logical testnya tidak terpenuhi, set 6 tidak di atas sama 12, maka dia mengerjakan value if false, yaitu 0, tidak mendapat diskon. Kurung tutup, enter. Maka hasilnya diperoleh. Kebetulan Bambang karena jumlah unitnya 14, dia dapat diskon. Ketika saya salin ke bawah, ya di sini, maka Sanjaya belinya 8 tidak dapat diskon atau 0. Tanuwijaya 5 tidak dapat diskon atau 0. Angka 0 kalau di format accounting keluarnya lambang minus, tapi kalau di format currency keluarnya angka 0. Ya, kalau saya tampilkan sintaknya sebagai berikut, ya. Sama dengan if C6 di atas sama dengan 12, titik koma, G5 absolut, ya, agar tetap terkunci di kolom G baris 3, dikalikan D6, nilai penjualan, kalau tidak 0. Nah, itu adalah contoh penjelasan bagaimana menggunakan fungsi logika if secara sederhana. Jelas?